Misteri Goa Jepang Lembang, jeritan yang tak pernah pulang. Bayangkan, kamu berdiri di depan mulut goa gelap. Dingin, sunyi, tapi terasa hidup. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk terlalu dalam ke Goa Jepang Lembang bukan cuma keluar dengan rasa takut, tapi sesuatu ikut pulang bersamanya. Dan yang lebih mengerikan, beberapa tidak pernah keluar lagi. Malam ini, kita akan masuk ke dalam salah satu tempat paling gelap. Bukan cuma karena ketiadaan cahaya, tapi karena sejarah, penderitaan, dan sesuatu yang masih tinggal di sana. Goa Jepang di Lembang bukan sekadar tempat wisata. Tempat ini dibangun sekitar tahun 1942 di masa pendudukan Jepang di Indonesia. Namun, goa ini bukan dibuat untuk wisata, bukan juga untuk perlindungan biasa. Goa ini adalah tempat persembunyian militer, tempat penyimpanan senjata, dan konon, tempat interogasi yang lebih mengerikan. Goa ini dibangun bukan oleh mesin, melainkan oleh manusia, rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja tanpa istirahat, tanpa makanan cukup, tanpa harapan untuk hidup. Banyak yang masuk ke dalam goa itu, tapi tidak pernah keluar. Dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang terkubur di dalamnya. Goa Jepang bukan satu lorong kecil. Ia adalah jaringan, labirin panjang dengan kabang-kabang yang membingungkan. Lorong utama bercabang ke berbagai arah. Ada ruangan kecil yang dulu digunakan sebagai penjara. Ada lorong sempit yang hanya cukup untuk satu orang. Dan ada beberapa bagian yang sampai sekarang masih ditutup karena terlalu berbahaya. Tapi yang membuat tempat ini berbeda bukan bentuknya, melainkan suasananya. Banyak pengunjung mengatakan ketika masuk lebih dalam, suasana berubah, udara terasa berat. Napas menjadi pendek dan suara menjadi aneh. Seperti ada yang berbisik tepat di belakang telinga. Seorang pria, sebut saja Ardi, datang ke Goa Jepang bersama teman-temannya. Awalnya, mereka hanya ingin eksplorasi, sekadar konten, sekadar hiburan. Namun, semuanya berubah ketika mereka masuk ke lorong terdalam. Ardi merasa ada yang aneh. Langkahnya terasa berat, seperti ada yang menarik kakinya. Dan saat dia menoleh ke belakang, teman-temannya tidak ada. Padahal baru beberapa detik sebelumnya, mereka berjalan bersama. Dia mencoba memanggil. Tidak ada jawaban. Lalu, dia mendengar suara pelan, serak, dan sangat dekat. Jangan pergi. Ardi panik. Dia berlari keluar. Dan saat akhirnya menemukan temannya di luar, mereka bilang mereka tidak pernah masuk sejauh itu. Dan yang paling menyeramkan, selama di dalam, Ardi merasa bersama mereka. Tapi ternyata dia sendirian. Banyak yang melaporkan melihat sosok di dalam goa. Sosok pria dengan pakaian lusuh, wajah pucat dan mata kosong. Kadang berdiri di ujung lorong, kadang hanya terlihat sekilas sebelum menghilang. Ada juga yang melihat bayangan bergerak, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling sering adalah suara langkah kaki.
Padahal lorong itu kosong. Beberapa pengunjung bahkan mengatakan mereka melihat sosok tanpa wajah mengikuti dari belakang. Dan ketika mereka berhenti, sosok itu berhenti juga. Ada satu bagian dari gua Jepang yang jarang dibuka untuk umum. Lorongnya lebih sempit, lebih gelap, dan lebih dingin. Konon, itulah tempat di mana penyiksaan terjadi. Banyak yang percaya energi di sana tidak pernah hilang. Beberapa orang yang nekat masuk mengaku merasakan sesak napas, pusing hebat, dan bahkan melihat kilasan kejadian masa lalu. Seperti mereka tidak hanya berada di goa itu, tapi kembali ke masa lalu, menyaksikan penderitaan yang pernah terjadi. Ada cerita yang jarang dibicarakan tentang seorang penjaga yang bekerja di sekitar goa Jepang. Suatu malam, dia mendengar suara ramai dari dalam goa, seperti banyak orang berbicara, berteriak, dan menangis. Dia mengira ada pengunjung, namun saat dia masuk, goa itu kosong, tidak ada siapapun. Tapi suara itu masih terdengar dari dalam, lebih dalam, dan semakin dekat. Sejak malam itu, penjaga tersebut berhenti bekerja dan tidak pernah kembali lagi. Goa Jepang, Lembang, bukan sekadar tempat bersejarah. Ia adalah saksi bisu dari penderitaan, jeritan, dan kematian. Dan mungkin semua itu belum benar-benar berakhir. Jadi, jika suatu hari kamu berkunjung ke sana dan merasa seperti ada yang mengikuti, jangan langsung menoleh. Karena bisa jadi yang kamu lihat bukan pengunjung lain, tapi sesuatu yang tidak pernah keluar dari goa itu. Tidak semua orang yang keluar dari goa Jepang benar-benar keluar. Beberapa membawa sesuatu pulang. Ada cerita tentang seorang wanita, sebut saja Dina. Setelah mengunjungi goa itu, dia mulai mengalami hal aneh. Awalnya hanya mimpi. Dia bermimpi berada di dalam lorong gelap dengan suara langkah kaki yang bukan miliknya. Lalu mimpi itu berulang setiap malam sampai suatu titik dia tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Suatu malam dia terbangun dan melihat ada seseorang berdiri di sudut kamarnya, diam, tidak bergerak. Dan yang paling mengerikan, sosok itu basah, seperti baru keluar dari dalam tanah. Dina mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dan saat dia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Tapi sejak saat itu, dia tidak pernah merasa sendirian lagi. Beberapa pengunjung melaporkan hal yang sama. Waktu di dalam goa Jepang terasa berbeda. Ada yang masuk hanya 15 menit, tapi ketika keluar ternyata sudah 1 jam. Ada juga yang merasa lama di dalam, tapi jam menunjukkan hanya beberapa menit. Seolah-olah goa itu punya waktunya sendiri. Seorang mahasiswa pernah melakukan eksperimen kecil. Dia masuk dengan stopwatch, mencatat setiap langkah, setiap detik. Namun, ketika dia keluar, rekaman waktunya tidak sinkron. Ada bagian yang hilang.
seperti waktu itu dihapus, dan sampai sekarang tidak ada penjelasan logis untuk hal itu. Ini mungkin salah satu cerita paling aneh tentang lorong yang tidak selalu ada. Beberapa orang mengaku pernah menemukan lorong tambahan yang tidak ada di peta. Lorong itu sempit, lebih gelap dari yang lain, dan terasa lebih dingin saat masuk. Suara dari luar hilang total, seperti terisolasi dari dunia. Namun, ketika mereka mencoba kembali, lorong itu tidak ada, hilang. Tidak pernah ada. Dan yang lebih aneh, tidak semua orang bisa melihat lorong itu. Hanya beberapa. Pertanyaannya, kenapa hanya mereka? Beberapa pengunjung memilih diam dan mencoba mendengarkan. Dan itulah kesalahan mereka. Karena ketika kamu benar-benar diam di dalam goa Jepang, kamu mulai mendengar sesuatu yang lain. Bukan suara angin, bukan langkah kaki, tapi suara samar, seperti orang berbicara dalam bahasa yang tidak jelas. Kadang seperti berdoa, kadang seperti menangis, dan kadang seperti memanggil nama seseorang. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar nama mereka sendiri, padahal tidak ada orang lain di sana. Banyak YouTuber paranormal dan pemburu konten horor pernah mencoba merekam di dalam goa Jepang. Namun, hasilnya sering aneh. Video yang awalnya normal tiba-tiba rusak. Audio hilang di bagian tertentu, atau muncul suara tambahan yang tidak terdengar saat rekaman berlangsung. Ada satu kasus di mana kamera terus merekam, bahkan setelah dimatikan. Dan ketika diputar ulang, terlihat sebuah bayangan melintas cepat di belakang kamera. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa. Goa Jepang, Lembang, menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Ia menyimpan jejak energi, dan mungkin sesuatu yang tidak pernah pergi. Mungkin apa yang kita anggap sebagai penampakan bukanlah hantu, tapi sisa dari sesuatu yang pernah terjadi, yang terus berulang lagi dan lagi di tempat itu. Jadi, jika suatu hari kamu masuk ke dalamnya dan merasa seperti pernah berada di sana sebelumnya, hati-hati, karena mungkin bukan kamu yang pertama kali datang, tapi kamu yang dipanggil untuk kembali. Kalau kamu pikir yang paling menakutkan dari goa Jepang Lembang adalah hantu, kamu salah. Yang paling mengerikan adalah saat kamu sadar bahwa pikiranmu bukan lagi milikmu sendiri. Bayangkan ini, kamu berjalan di dalam lorong gelap, lalu tiba-tiba kamu lupa kamu masuk dari mana, kamu lupa kamu datang dengan siapa. Dan yang paling parah, kamu mulai merasa bahwa kamu memang seharusnya ada di sana selamanya. Ada satu pengalaman yang jarang dibicarakan karena mereka yang mengalaminya sulit menjelaskan tanpa terdengar gila. Seorang pria, sebut saja
Raka masuk ke goa Jepang sendirian. Dia bukan pemburu horor, bukan juga orang yang percaya hal mistis. Dia hanya ingin membuktikan bahwa semua cerita itu tidak masuk akal. Namun, sekitar 20 menit di dalam, sesuatu berubah. Raka mulai merasa seperti ada yang mengawasi, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Seperti ada pikiran lain yang ikut berpikir bersamanya. Awalnya hanya bisikan kecil, "Jangan keluar, tetap di sini." Raka mencoba mengabaikan, tapi suara itu semakin jelas, semakin kuat. Dan yang paling mengerikan, suara itu menggunakan suaranya sendiri. Raka mencoba keluar. Dia berjalan cepat, mengikuti lorong yang dia ingat. Namun, lorong itu terasa berbeda, lebih panjang, lebih gelap, dan lebih sempit. Dia yakin ini bukan jalan yang sama. Lalu, dia melihat sesuatu, cahaya di ujung lorong. Dia berlari, harapan muncul. Tapi saat dia mendekat, cahaya itu berubah menjadi ruangan kecil. Dan di dalamnya ada seseorang duduk membelakanginya. Raka memanggil, tidak ada jawaban. Dia mendekat perlahan. Dan saat sosok itu menoleh, Raka membeku karena yang dia lihat adalah dirinya sendiri dengan mata kosong dan senyum yang tidak pernah dia buat. Raka panik. Dia berlari sekuat tenaga, tidak peduli arah, tidak peduli jalur. Tapi semakin dia berlari, semakin dia merasa dia kembali ke tempat yang sama, lorong yang sama, dinding yang sama, bau yang sama, seperti dia berputar tanpa pernah benar-benar bergerak. Dia mencoba berhenti, diam, mengatur napas, namun suara langkah kaki masih terdengar, padahal dia tidak bergerak. Dan saat dia menoleh perlahan, langkah itu berhenti juga. Di titik ini, Raka mulai sadar. Ini bukan sekadar tempat, ini seperti sesuatu yang hidup, yang bisa merasakan ketakutannya dan memainkannya. Setiap kali Raka panik, suara menjadi lebih keras. Setiap kali dia mencoba tenang, suasana menjadi lebih sunyi. Terlalu sunyi, seolah-olah sesuatu itu menyesuaikan diri dengan emosinya. Dan kemudian datang fase paling mengerikan. Raka mulai merasa nyaman. Nyaman di dalam kegelapan. Nyaman dengan suara-suara itu. Nyaman untuk tidak keluar. Ada satu momen di mana Raka berdiri diam di persimpangan lorong. Dua arah, kiri dan kanan. Tidak ada tanda, tidak ada suara. Tapi di dalam kepalanya, suara itu kembali. Pilih kiri. Raka ragu, tapi entah kenapa tubuhnya bergerak sendiri. Dia memilih kiri. Dan disitulah semuanya berubah. Udara menjadi lebih dingin, lebih berat. Dan di kejauhan, dia melihat banyak sosok berdiri, diam, menghadap ke arahnya. Sosok-sosok itu tidak bergerak, tapi perlahan jumlahnya bertambah. Satu,
menjadi 2, menjadi banyak, dan semuanya menghadap ke Raka seperti menunggunya, seperti menyambutnya. Raka ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan saat salah satu dari mereka melangkah maju, Raka melihat wajahnya kosong, hancur, seperti sesuatu yang tidak lagi manusia. Dan kemudian mereka semua tersenyum. Cerita tentang Raka berakhir aneh. Dia ditemukan di dekat pintu keluar Goa Jepang. Duduk diam. Selamat, selamat, tapi tidak benar-benar. Karena saat ditanya, apa yang terjadi di dalam, Raka hanya menjawab, aku hampir pulang. Dan kemudian dia tertawa, pelan, kosong. Dan sampai sekarang, Raka tidak pernah kembali normal. Mungkin Goa Jepang, Lembang, bukan tempat berhantu. Mungkin itu adalah tempat di mana sesuatu menunggu, bukan untuk menakutimu, tapi untuk menggantikanmu. Jadi, kalau suatu hari kamu masuk ke sana dan kamu berhasil keluar, pastikan satu hal, pastikan yang keluar itu masih kamu.